السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, muqaddimah yang tadi khatib bawakan adalah muqaddimah yang terkadang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh para ulama sebagai khutbatul hajah, dan para ulama mengawali majlis-majlis mereka, mengawali khutbah-khutbah mereka, bahkan karya tulis mereka dengan diawali dengan khutbatul hajah ini. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas yang tercantum dalam Sahih Muslim bahwasanya ada seorang pembesar dari negeri Yaman, dari kabilah Azni Shanu'ah. Dia bernama Dimad ibn Tha'labah. Dia datang ke kota Mekah dalam rangka menunaikan ibadah umrah. Kemudian dia mendengar sebagian orang-orang Mekah mengatakan bahwasanya Muhammad majnun, Muhammad sahir, Muhammad kahin, Muhammad syair. Perkataan-perkataan yang mereka tempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir manusia dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimad ibn Tha'labah orang yang terkenal sebagai orang yang mengobati orang-orang yang sakit demikian. Sakit gila, sakit kesurupan, sakit kena jin. Maka dia mengatakan ketika mendengar perkataan orang-orang Quraisy, la'alli alqahu hatta ashfiyahu ala yadi. Mudah-mudahan saya bertemu dengan si Muhammad ini sehingga saya akan mengobati dia. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Dimad. Kemudian Dimad pun menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya saya ini dikenal untuk menyembuhkan penyakit orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang kena jin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan melalui tangan saya ini siapa-siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Apakah engkau berkenan untuk saya obati?
Karena Dimad terpengaruh dengan perkataan orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau ingin mendengar perkataan dariku? Maka Dimad mengatakan, na'am. Maka Nabi SAW mengucapkan, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Sampai terakhir. Maka Dimad, seorang Arab tulen yang mengerti tata bahasa Arab, maka dia mengatakan sembari terbelalak, a'id alayya kalamak, ulang untukku perkataanmu tadi. Nabi SAW mengulangnya. Maka Dimad pun minta lagi untuk diulang sampai 3 kali. Maka Dimad mengatakan, demi Allah, saya mengetahui orang-orang gila, saya mengetahui perkataan dukun, saya mengetahui perkataan-perkataan kahin, dan saya mengerti apa yang dikatakan oleh para syu'ara. Saya mengerti. Fama sami'tu haula bikalamik. Perkataan-perkataan mereka tidaklah menyerupai apa yang telah engkau katakan, wahai Muhammad. Laqad balagna na'usal bahri. Apa yang telah engkau katakan, wahai Muhammad, sungguh mencapai puncak keindahan dari bahasa Arab. Sehingga saya orang Arab terbelalak, tidak mampu untuk mengucapkan apa yang kau ucapkan. Maka Dimad mengatakan, ubsut alayya yadak, berikanlah kepadaku tanganmu untuk saya berbaiat kepada engkau, dan untuk saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Dimad pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kaumnya di negeri Yaman, kabilah yang besar pun ikut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia setelah mendengar perkataan Nabi SAW dalam khutbatul hajah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan. Di dalam khutbatul hajah banyak sekali pelajaran. Di antara pelajaran-pelajaran yang tercantum dalam khutbatul hajah adalah perintah dalam 3 ayat untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang tercantum dalam ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga diperintahkan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya takwa adalah perkara yang besar yang harus kita lakukan, yang harus kita jaga kapanpun dan dimanapun. Dan itu adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana setiap kita ketika melakukan perjalanan membutuhkan bekal, baik bekal berupa makanan ataupun uang, maka ketika kita melakukan perjalanan menuju kampung halaman bapak kita, yakni surga yang sebelumnya bapak kita ada di situ, maka membutuhkan bekal. Bekalnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam khutbatul hajah juga disebutkan tentang apa itu ketakwaan. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya sebaik-baik percakapan,
sebaik-baik perbincangan yang ketika seseorang membacanya setiap huruf diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan adalah kalamullah Al-Qur'anul Karim. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik metode, sebaik-baik hidayah dalam mengamalkan Al-Qur'anul Karim adalah apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa. Tidaklah mungkin seseorang meraih gelar takwa di sisi Allah. Tidaklah mungkin seseorang berbekal dengan ketakwaan menuju alam akhir kelak kecuali melalui jalan yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap amalan yang amalan tersebut tidak ada suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beramal amalannya tidaklah berpatokan kepada Al-Qur'an, maka yakinlah bahwasanya amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang beramal dengan satu amalan yang amalan tersebut tidak ada contohnya dari kami, dari Rasulullah, dari manusia-manusia yang paling bertakwa, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim. Para sahabat memiliki jalan, kemudian manusia-manusia sesudahnya memiliki jalan yang lain, maka pasti mereka bukanlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi para ulama yang berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala beredar di antara dua kata ini. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin dikatakan sebagai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berasaskan dengan innal hamdalillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, segala penghambaan milik Allah Subhanahu wa taala. Haruslah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala berasaskan dengan iman kepada Allah, berasaskan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhid yang benar. Sehingga mau seseorang amalannya seperti apa, seberapa besar amalannya, mau dia ketika beramal seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tapi ketika dia beramal asasnya berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ia jaga, tidak ia miliki, maka amalannya semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa ayat 124, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira." Siapa yang beramal dengan amal saleh, yang amalnya itu berasaskan dengan ikhlas dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dan ketika dia beramal wa huwa mu'min, harus dia memiliki keimanan, harus dia memiliki akidah dengan akidah yang benar, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila memiliki amalan dan amalannya tidak berlandaskan dengan iman dan akidah yang benar, maka Allah katakan wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami bawakan apa yang telah ia amalkan. Ketika di dunia ia bersusah payah melakukan amalan dalam rangka mengharap surganya Allah, dalam rangka berharap supaya dijauhkan dari api neraka, dalam rangka berharap untuk mendapatkan ridha dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ia tidak memperdulikan perkara tauhid. Akan tetapi ia tidak memperhatikan masalah keimanan. Terkadang keimanan dan tauhid digadaikan dalam
kegiatan-kegiatan yang hanya terjadi dalam satu malam. Padahal pada hakikatnya amalan tersebut, malam tersebut manusia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang akidah dan tauhid seseorang tergadaikan karena ucapan-ucapan selamat. Yang ucapan tersebut ia lakukan karena tidak enak hati kepada orang lain. Maka orang yang paling bertauhid Nabi Ibrahim alaihi salam, yang telah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kekasihnya, beliau takut apabila tauhidnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau takut apabila tauhidnya ternodai dengan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga doanya diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku, anak-anakku yang anaknya semuanya adalah para nabi. Supaya jangan sampai melakukan kesyirikan kepada engkau. Karena tauhid adalah modal untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan seseorang dikategorikan sebagai takwa ataukah bukan apabila tergantung dari tauhid yang ia lakukan. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.